tol bawah laut yang akan menghubungkan daratan Balikpapan dan IKN yang terpisah oleh Teluk Balikpapan. Tol ini kabarnya akan menggunakan teknologi modern dan akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Indonesia bakal memindahkan ibu kotanya ke IKN Kalimantan. Perancangan yang rapi telah dibuat oleh pihak pemerintah. IKN dikatakan antara ibu kota yang mempunyai teknologi yang super canggih. Sejauh manakah kebenaran fakta ini dan apakah usaha dilakukan pemerintah untuk memastikan IKN benar-benar adalah bandar yang termodern di Asia? Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara. Dan yang hadir di channel ini, pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Tol Bawah Laut Pertama Indonesia Diresmikan. 7 fakta pembangunan tol laut IKN yang siap beroperasi. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Remedial Script. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Remedial Script dengan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo simak video ini. Setelah melakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, rumah dinas untuk para pejabat IKN, serta berbagai fasilitas lain, Presiden Jokowi juga tengah merencanakan pembangunan tol bawah laut yang akan menghubungkan daratan Balikpapan dan IKN yang terpisah oleh Teluk Balikpapan. Tol ini kabarnya akan menggunakan teknologi modern dan akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Lantas, kira-kira seperti apa perkembangan proyek terhebat era Presiden Jokowi yang satu ini? Berikut 7 fakta pembangunan proyek tol bawah laut IKN yang bikin bangga rakyat Indonesia. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Ya udah. Awal dicanangkan. Proyek tol bawah laut IKN pertama kali terkuak ke publik pada Januari 2022 lalu. Oh, Januari 22 yang lalu. Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur, yakni di sepanjang tol akses IKN segmen 4A, Simpang, Tempadung, Outer Ring Road. Oh, dia bisa sama dengan Korea Selatan ya. Kilometer yang akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 30 menit dari Balikpapan ke IKN. 2 jam jadi 30 menit ya, memangkas ini secara jelasnya waktu tempuh. akan menggunakan teknologi immersed tunnel, yakni berbentuk seperti terowongan yang dibagi menjadi beberapa bagian sepanjang 1,5 km dan lebar 22 meter. Lalu ditenggelamkan ke bawah air pada kedalaman 40 meter, sekaligus menjadi tol bawah laut terdalam di dunia. Selain itu, di bagian ujungnya akan diberi segel dan sekat sehingga bisa mengambang di dalam air. Tak hanya itu, di proyek yang mengadopsi beberapa negara Eropa dan Korea Selatan ini juga terdapat 2 lintasan seperti terowongan pendek khusus untuk jalur satwa. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, teknologi immersed tunnel digunakan karena sesuai dengan konsep New IKN yang mengusung konsep Forest City. Apalagi di sekitar proyek ini juga terdapat Forest City, ya, Forest City dia dan bekantan. Berteknologi modern tapi masih konsep hutannya. Bisa mengganggu morfologi dan ekosistem lingkungan di sekitar Selat Balikpapan. Tahapan pembangunan. Usai pertama kali dicanangkan, pemerintah langsung bergerak cepat. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, saat ini proyek tol bawah laut IKN tengah dalam proses feasibility study atau FS atau studi kelayakan. Nanti setelah itu akan dilakukan basic engineering design oleh Bina Marga. Indonesia dibantu dengan para tenaga ahli dari Belanda dan Korsel.
Jika tahapan-tahapan Belanda dan tersebut Korea selesai, Selatan ya? barulah pembangunan fisik proyek ini dilakukan dengan perkiraan dimulai pada tahun 2024. Anggaran. Proyek tol bawah laut ini dikabarkan akan menelan dana yang tak sedikit. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawijaya menyebut, untuk 1 kilometer tol saja akan menghabiskan biaya sekitar 4 triliun rupiah. Jadi, 1 secara kilometer keseluruhan proyek 4 ini akan triliun. menelan anggaran sebesar 6 triliun rupiah. Sama dengan terowongan bawah laut di Khor Al-Zubair, Irak, sepanjang 2,5 kilometer yang menghabiskan biaya sekitar 12 triliun rupiah atau 4,5 triliun rupiah untuk 1 kilometernya. Hanya ada 6 di dunia. Wah, Indonesia hanya patut ada berbangga. 6 di dunia. Pasalnya di dunia hanya 6 negara yang memiliki tol bawah laut. Di antaranya ada terowongan Al-Shindaga di Uni Emirat Arab, terowongan Øresund yang menghubungkan Denmark dan Swedia, terowongan Rivilke di Norwegia, tol bawah laut Taihu di Cina, Sydney Metro Tunnel di Australia, serta Marina Coastal Expressway di Singapura. Jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, Indonesia bisa dibilang sejajar dengan negara-negara maju tersebut. Lebih murah dari terowongan darat. Ini konsep lagi murah dari terowongan darat lebih murah bila dibandingkan terowongan darat tol Sumber yang dibangun oleh investor Jepang. Sebagaimana yang diketahui, ini investor yang begitu, ini lagi murah ya? Bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru, yang lebih tepatnya berada di seksi Payakumbuh, Pangkalan. Terowongan ini akan menembus perut Bukit Barisan dan menggunakan 2 metode, yakni metode New Austrian Tunneling Methods atau NITM dan metode Tunneling Boring Machine atau TBM. Di sana akan dibangun 3 terowongan yang diperkirakan menelan biaya sekitar 9 triliun rupiah. Mahalnya pembangunan terowongan darat ini dikarenakan lagi mahal 9 triliun dan medan yang harus dilalui. Kontroversi tol bawah laut. Di balik dukungan warga Kaltim terhadap proyek tol bawah laut IKN, baru-baru ini heboh desain tol bawah laut Jawa Bali yang rencananya dibangun di daerah Situbondo dan Banyuwangi menuju Pantai Pura Segara Rupek, Buleleng, Bali. Tol bawah laut ini akan dibuat dari kaca transparan yang anti pecah. Sementara untuk pondasinya akan mengusung konsep submerged ini floating menjadi kenyataan tunnel. ini lagi paling canggih di dunia, guys. Banyak yang merasa proyek ini akan mendapat banyak penolakan. Apalagi berdasarkan sejarahnya, Pulau Jawa dan Bali dilarang menyatu secara langsung. Bahkan beberapa waktu lalu, rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Bali juga dibatalkan karena tidak disetujui warga dan pemerintah Bali. Usut punya usut, desain tol bawah laut Bali Jawa itu ternyata hoaks semata. Desain terowongan tersebut berasal dari bangunan terowongan di luar negeri. Salah satunya terowongan darat akustik tunnels di Warsawa, Polandia yang diedit dan ditambah dengan narasi yang menyesatkan. Menyesatkan memang. Mulai beroperasi. Belum diketahui secara pasti kapan proyek tol bawah laut IKN akan selesai dan beroperasi secara resmi. Namun kalau dikalkulasikan, kemungkinan besar proyek ini akan rampung paling lama 10-20 tahun ke depan. Paling rampung 10 hingga 20 tahun. Bisa melanjutkan visi pembangunan yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun kebelakang. Kalau sampai presiden terpilih Indonesia selanjutnya tidak satu visi dengan Presiden Jokowi, kemungkinan besar proyek ini akan terlantar dan hilang dari peredaran. Proyek tol bawah laut ini harusnya jadi momentum kebangkitan bangsa. Jika tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin proyek ini tak akan pernah ada. Semoga saja pemimpin Indonesia di masa depan bisa meneruskan proyek-proyek warisan Jokowi dengan sebaik mungkin ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Wow, demikianlah video daripada channel Remedial
script guys. Wow, menurut saya video pada kali ini dia sangat memberi kita satu informasi tentang kemajuan ibu kota baru Indonesia EKN. Yang mana dikatakan bahwa ibu kota baru Indonesia ini mempunyai teknologi yang super canggih guys. Satu perkara yang paling menarik bahwa di sini akan ada satu tol bawah laut guys. Yang mana tol ini merupakan yang ketujuh di dunia. Dan pada masa ini telah bermula dari segi pembinaan dalam bentuk perbincangan dan juga dalam plan perbincangan, dan masih lagi dalam proses kesesuaian tempat di samping melihat bagaimanakah proyek ini bisa dilakukan guys. Kalau kita melihat dari segi keperluan tol ini dibuat, yang mana menghubungkan ibu kota baru Indonesia dengan Balikpapan dengan menggunakan teknologi modern. Proyek ini diketahui oleh publik pada tahun 2022 dan proyek ini adalah kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Terowong ini merupakan antara terowong yang paling dalam di dunia guys, yang mana dikatakan bahwa dia menggunakan teknologi immersive tunnel dengan menenggelamkan terowongan ke bawah laut di bawah paras 40 meter di bawah laut guys. Dan ini menjadikan terowong ini antara terowong yang terdalam di dunia. Wah, ini merupakan satu kelebihan kepada Indonesia, yang mana ini menjadikan terowong terdalam di dunia guys. Dan sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa setiap proyek yang dibuat memang mempunyai cost yang sangat tinggi guys. Kalau kita melihat terowongan di Indonesia ini, dikatakan bahwa terowong ini boleh mencecah hingga 4 triliun rupiah per kilometer. Dan jumlah keseluruhan cost yang bakal digunakan untuk menyiapkan tol ini adalah 6 triliun rupiah. Dan dikatakan bahwa tol ini siap di antara 10 hingga 20 tahun guys. Satu jangka masa yang sangat lumayan lama guys. Namun sekiranya pemimpin pada masa ke depan selepas Jokowi meninggalkan tampuk pemerintahannya, orang yang mengambil alih adalah orang yang bertanggung jawab untuk meneruskan proyek ini guys. Dan sekiranya orang yang mengambil alih tampuk pemerintahan Indonesia pada masa ke depan dia tidak sama dengan apa yang Jokowi pikirkan, maka proyek ini bisa tidak dilaksanakan guys. Namun ini merupakan satu harapan kepada warga Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa konsep ibu kota baru Indonesia EKN ini dengan berkonsepkan hutan yang berteknologi tinggi tidak akan terlaksana sekiranya pemimpin yang bakal mengambil alih pemerintahan Jokowi tidak dapat menyambung apa yang Jokowi telah rancang pada ketika ini guys. Menurut Anda, apakah terowong bawah laut ini bisa menjadi kenyataan guys? Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.